Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi yang terhormat Prof. Abdul Syukur MA dan Selamat tentunya pagi. yang terhormat juga untuk seluruh rekan-rekan yang sudah hadir dalam acara 1 jam bersama Profesor, dan tentunya ini adalah persembahan spesial dari Ya, ASAI Asosiasi Studi Agama Indonesia. Selamat datang Prof. Abdul Syukur, ahlan wa sahlan kami ucapkan, dan tentunya Bapak Ibu nanti di akhir sesi acara dipersilakan untuk bisa memberikan pertanyaan menariknya, karena nantinya pertanyaan yang menarik akan saya bacakan dan akan ditanggapi langsung oleh Prof. Abdul Syukur. Dan mohon izin Bapak Ibu, sebelum nantinya kita bertanya-tanya lebih lanjut nih tentang mhm. Prof. Abdul Syukur ini siapa dan bagaimana sepak terjangnya dan bagaimana sih respon beliau terhadap fenomena-fenomena, terhadap isu yang digeluti oleh beliau, khususnya dalam isu ketuhanan, isu eh, aliran kebatinan, isu Buddha, isu agama Hindu dan sebagainya. Dan oleh karenanya, marilah kita kenal lebih sedikit dengan saya. Izinkan saya untuk membaca CV daripada beliau. Yang mana beliau adalah Profesor Dr. Abdul Syukur MA. Lahir di Majalengka pada tanggal 8 Juni 1963. Beliau lulus di Sarjana Muda atau BA pada tahun 1986 di Fakultas Usuluddin IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Dengan salah satu karya ilmiahnya yaitu Metafisika Paseban, Panca Tunggal, studi tentang simbol pada relief-relief di Keraton Madrais Kuningan. Selanjutnya, beliau lanjutkan untuk sarjana lengkapnya di gelar Doktor Andes pada tahun 1988 dengan jurusan Perbandingan Agama, Fakultas Usuluddin IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung, dengan judul skripsi Kebatinan Islami, Telaah Aliran Kebatinan Tubagus Syarifuddin. Selanjutnya beliau terus melanjutkan sepak terjang pendidikannya dengan melanjutkan gelar Master MA di tahun 1993 dengan judul Concept of the Middle Way in Early Buddhism, yang mana beliau melanjutkannya langsung di School of Oriental and African Studies, Universitas London. Wow. Dan dilanjutkan beliau juga mendapatkan gelar doktor di tahun 2008 di jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, dengan judul disertasinya Konflik dan Integrasi dalam Konstruksi Identitas Kelompok Nichiren Soshu Indonesia atau NSI. Untuk saat ini beliau sedang mengajar menjadi dosen mata kuliah agama Buddha, agama Hindu, dan bahkan tadi mendapatkan informasi beliau juga sekarang mengajar mata kuliah agama dan pariwisata. Wah, luar biasa sekali ya. Tentunya di tahun 94 sampai 98 beliau menjadi sekretaris jurusan perbandingan agama Sekjur PA, Fakultas Usuluddin IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung, dan pernah mengajar mata kuliah agama di La Salle College Jakarta di tahun 2010 sampai 2018. Adapun publikasi dan penelitian beliau sangat banyak sekali, Bapak Ibu sekalian. Kalau saya baca satu-satu, kayaknya 1 jam udah habis nih ya. Oke, yang paling terbaru nih karya karya beliau yaitu Theological Debate Among Buddhist Sect Indonesia, HTS Theology Studies atau Theological Studies pada tahun 2022. Lalu beliau juga meluncurkan gerakan dakwah Ahmadiyah, studi kasus Jamaah Ahmadiyah Indonesia, Desa Manislor, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dengan diupload Jurnal Studi Agama Pemikiran Islam di tahun 2017. Beliau juga pernah mengkaji terkait Islam tradisi lokal dan konservasi Islam, studi kasus di Kampung Dukuh ke Kabupaten Garut. Beliau juga pernah mengkaji terkait Kampung Pulau, Trace of Islamic Culture in Garut Regency, West Java, Sasgaya, di mana beliau rilis di tahun 2016. Dan masih banyak lagi terkait publikasi karya ilmiah dan penelitian yang beliau lakukan. Tentunya itu tadi adalah profil singkat yang bisa saya bacakan sebelum nantinya kita menyapa bersama dengan Prof. Abdul Syukur yang sudah hadir di tengah-tengah kita di ruang Zoom meeting ini. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Abdul Syukur. Bagaimana kabarnya Prof? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat-sehat Mas Ridwan dan juga kepada teman-teman yang lain, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu atau teman-teman mahasiswa semuanya selamat pagi.
Baik, Alhamdulillah tentunya semangat pagi ini di tengah-tengah Ya. hari akhir bulan nih Prof ya. Tentunya ini Mm-mm. masih di momen Syawal, jadi izinkan saya untuk mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin untuk seluruh rekan-rekan yang sudah hadir dalam acara 1 jam Ya. bersama Profesor Abdul Syukur. Nah, tentunya kita langsung masuk ke sesi tanya jawab nih, karena tentunya acara ini adalah acara talk show yang mana Mm-mm. yang perlu Bapak Ibu ketahui, Profesor Dr. Abdul Syukur MA telah menjadi guru besar di bidang ilmu perbandingan agama Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Wow, tentunya kalau ngobrol tentang dengan guru besar nih ilmunya luar biasa sekali ya. Nah, sebelum menuju ke sana, mungkin boleh saya pertanyaan pertama nih, Prof. Ya. Mungkin bisa diceritakan momen-momen kunci dalam perjalanan akademik Prof dari S1 hingga mencapai guru besar ilmu perbandingan agama. Bagaimana sepak terjangnya, bagaimana suka dukanya, dan kenapa sih Prof Abdul Syukur menggeluti bidang perbandingan agama nih, Prof gitu. Ya. Mungkin bisa Ya. diceritakan, bisa menjadi Ya. inspirasi buat rekan-rekan sekalian. Ya. Terima kasih Mas Ridwan atas waktu dan pertanyaannya yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Mas Ridwan, mungkin ini kita akan berbagi pengalaman aja ya. Berbagi pengalaman, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan atau pengalaman saya ini juga bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman, terutama yang masih belajar di jurusan studi agama-agama. Ya, istilahnya sih mungkin kalau dalam bahasa Sunda sasirin bisa benyirin ya, sedikit tapi bisa memberikan inspirasi gitu kan. Ya, kita berbagi pengalaman saja. Ya, pertanyaan dari Mas Ridwan tadi tentang momen-momen kunci dalam perjalanan akademik saya, mungkin saya dimulai tadi seperti sudah dibacakan di CV, itu saya mulai kuliah itu tahun 83, Mas. Mungkin Mas Ridwan belum lahir ya. Betul, Prof. Masih masih di embrio kayaknya. Di alam Di alam lain. yang lain bahkan. Ya. Jadi tahun 83 setelah saya keluar SMA itu sebenarnya tahun 82, tetapi waktu itu mau masuk ke Unpad jurusan jurnalistik, tetapi tidak masuk. Akhirnya saya berhenti 1 tahun. Nah 1 tahun itu saya nganggur. Nah kemudian masuk ke IAIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 83. Nah momen yang penting mungkin yang bisa saya share gitu ya, bahwa sebelum masuk ke IAIN saya sudah menentukan bahwa saya ngambil jurusan perbandingan agama gitu loh. Oke. Karena sebelum masuk saya baca brosurnya gitu ya, ada 3 fakultas waktu itu, ada Fakultas Tarbiyah, Syariah, Usuluddin. Nah di Usuluddin ini ada 2 jurusan, satu dakwah, jurusan dakwah, dan satu jurusan perbandingan agama. Nah saya tertarik, oh ini ada jurusan perbandingan agama nih, aneh nih gitu kan, di IAIN ya, Institut Agama Islam Negeri, tapi ada perbandingan agama gitu kan. Jadi akhirnya sebelum saya uh, daftar, saya sudah menentukan bahwa saya akan masuk jurusan perbandingan agama gitu loh. Dan alhamdulillah masuk, meskipun selama 3 tahun itu di program BA ya, Bachelor of Arts, sarjana muda, itu semuanya kita mahasiswanya mahasiswa fakultas Usuluddin. Baru setelah 3 tahun kita lulus BA, nah itu ada pembagian Oke. jurusan, kemudian saya masuk jurusan perbandingan agama. Nah, momen yang lain yang mungkin bisa menjadi ini saya sampaikan gitu ya, bahwa ketika kuliah kita punya minat khusus terhadap mata kuliah tertentu. Karena uh, kita tidak mungkin mengcover semua mata kuliah yang kita pelajari gitu. Betul, betul. Punya kemampuan yang terbatas manusia, oleh karena itu kita harus memilih mata kuliah mana yang kita merasa tertarik, dan itu yang harus menjadi concern kita gitu. Nah, Oke. kebetulan saya tertarik dengan aliran kebatinan, mata kuliah aliran kebatinan gitu. Jadi saya perdalam mata kuliah itu, kemudian saya juga sering berkomunikasi dengan dosennya gitu kan. Kadang-kadang tidak hanya di kampus, tetapi saya datang ke rumahnya gitu kan. Dan ya itu yang kemudian ketertarikan itu melahirkan tulisan skripsi saya, baik sarjana muda maupun sarjana lengkap, itu mengenai aliran kebatinan.
Jadi sementara teman-teman yang lain gitu kan menulis tentang agama Islam, saya menulis tentang aliran kebatinan gitu. Tuh, saya itu lulus tahun 1988. Setelah lulus, saya merasa ini loh, apa yang saya peroleh selama kuliah 5 tahun gitu kan. Ya, Sepertinya saya nggak dapat apa-apa gitu. Akhirnya saya oke. punya tekad, saya harus meneruskan ke S2 gitu. Tapi kan saya nggak punya dana, saya juga belum bekerja gitu kan. Akhirnya apa ya? Akhirnya saya honor di SMA gitu sambil lihat-lihat peluang gitu kan. Dan alhamdulillah dari IAIN waktu itu bagian kepegawaian menyuruh saya untuk ikut testing pegawai gitu. Nah, Masya Allah. di tahun pertama tahun 88 nggak lulus. Nah, tahun 89 alhamdulillah lulus gitu kan. Dan setelah itu masih istilahnya apa ya, CPNS ya, CPNS kalau nggak salah. Ya, Tiba-tiba ada tawaran dari Departemen Agama untuk program pembibitan calon dosen. Itu tahun 91, tahun 91. Nah, itu akhirnya saya ikut meskipun dengan keraguan-raguan gitu ya, dan alhamdulillah masuk gitu kan program pembibitan calon dosen itu yang dari Bandung. Saya waktu itu angkatan ketiga dari yaitu Mas Mufid, kemudian almarhumah Ibu Saf kemarin meninggal di Malang, kemudian suaminya Pak Yahya gitu kan. ya. Nah, itu kalau dari Jogja sama Pak Hisam Zaini sama Pak Khairuddin Nasution, itu seangkatan dengan saya tahun 93 gitu. Kita di training di Jakarta dan kemudian saya ditawari untuk masuk SOAS gitu di British Council gitu. Dan saya oleh Profesor Kratz waktu itu disarankan untuk ngambil modern trend in Islam. Nah, Oke. saya bilang ya udahlah apapun gitu, yang penting saya bisa melanjutkan S2 gitu kan. Oke. Habis kan kita nggak punya dana gitu untuk melanjutkan S2, tiba-tiba ini Betul, betul. ada beasiswa program gitu ya yang memberikan beasiswa dari Kementerian Agama untuk melanjutkan S2. Nah, singkat cerita saya melanjutkan ke S2 di SOAS, School of Oriental and African Studies. Kemudian, nah ini juga momen yang menariknya. Ketika saya sampai di SOAS, kita ketemu sama teman-teman yang sudah ada di sana. Oke. Dari Jakarta, misalnya Pak Hendro Setio, kemudian Pak Fuad Jabali, kemudian yang dari UGM, sekarang itu Profesor Bambang Purwanto, kemudian Pak Lasio, gitu ya. Dan mereka nanya gitu loh, Kur, biasa kalau itu ya mahasiswa. Kur, kamu ngambil apa? Saya ngambil modern trend Islam. Kamu latar belakangnya apa? Saya dari jurusan perbandingan agama, Mas, gitu kan. Kamu kalau dari jurusan perbandingan agama, ngapain ngambil modern trend Islam, gitu kan? Di sini banyak buku-buku tentang agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, gitu. Akhirnya saya mikir, gitu. Mikir kembali, gitu. Kemudian, apa ya, kan saya nanti akan kembali lagi ke IAIN Sunan Gunung Jati Bandung ke jurusan perbandingan agama gitu kan. Sementara di jurusan perbandingan agama, ahli-ahli tentang agama-agama non-Islam itu sangat jarang. Oke. Akhirnya saya banting setir, Mas. Saya banting Oh, setir gitu kan. Saya tinggalkan modern trend in Islam dan kemudian ngambil aspek of Buddhism sebagai major subject, aspek of Hinduism minor subject, sama phenomenology of religion itu minor subject. Ditambah nanti menulis, kalau di sana istilahnya disertasi, kalau di sini istilahnya tesis gitu ya. Dan itu saya jalani selama 2 tahun karena di tahun pertama sebenarnya kita jatah itu 1 tahun, tetapi karena di tahun pertama saya diberi untuk satu mata kuliah aspek of Hinduism, di tahun kedua saya baru aspek of Buddhism, kemudian fenomenology of religion dan menulis tesis. Nah itu saya sampai tahun 93. Setelah itu pulang ke Indonesia, ya mulailah mengabdi saya di jurusan perbandingan agama. Nah, itu sebenarnya saya punya program umur 30 tahun itu pengen melanjutkan studi di program doktornya. Saya sudah komunikasi dengan beberapa universitas yang ada di Inggris, termasuk Lancaster University, dan mereka sudah memberikan letter of
admittance, gitu kan, surat penerimaan. Sayangnya saya gagal mendapatkan beasiswa. Saya sudah Kementerian Agama, sudah ke Bappenas, gitu kan, semuanya tidak memberikan. Akhirnya saya terpaksa kubur keinginan saya untuk melanjutkan program S3 di usia 30 tahun. Kemudian saya terus mengajar, mulai mengajar agama Hindu, agama Buddha di jurusan perbandingan agama sampai tahun 2022 saya melanjutkan studi ke UI antropologi, beres tahun 2008. Itu ceritanya Mas itu. Masya Allah, luar biasa sekali. Ternyata perjalanannya tidak semulus yang kita bayangkan ya, Prof ya. Ya penuh liku-liku lah gitu. Berliku-liku, bahkan ada stopnya, ada lanjutnya, ada yang salah Iya. salah jalurnya dikit gitu ya. Mm-mm. Tapi lagi-lagi pesan yang bisa kita ambil teman-teman adalah bagaimana cara kita tahu apa tujuan kita di depan dan bagaimana cara Ya, kita mengejarnya begitu ya Prof ya. Dan ya. tentunya saat kita tahu, saya jadi teringat salah satu filosofi Jepang Prof. Hmm. Bahwasanya kalau kita sudah tahu kita salah naik kereta, jangan diteruskan sampai stasiun berikutnya. Hmm. Nanti kita Ya, tambah-tambah jauh nih tersesatnya gitu ya. ya, ya betul. Luar biasa sekali Prof. Jadi ini adalah salah satu semangat dan inspirasi, terutama mungkin untuk mahasiswa nih, mahasiswa SAA yang mungkin saya harus kemana nih ke depannya gitu Ya. ya. Seringkali Mm-mm. pertanyaannya seperti itu. Tadi ada pesan dari Prof adalah bagaimana kita harus tahu dulu nih jangka panjang dan minat kita ini apa gitu ya. Sehingga kita Betul minat. tahu bisa memfokuskan satu titik tanpa harus mempelajari semuanya terlebih dahulu. Agar kita Ya. bisa fokus Mm. dan kita bisa mengejar itu. Luar biasa sekali. Mm. Boleh beri tepuk tangan dong seluruh peserta, kita kasih reaction aplausnya yang luar biasa atas ceritanya Profesor Abdul Syukur yang tentunya Mm. ini menjadi penyemangat dan inspirasi buat kita semuanya. Oke, Prof, tertarik sekali rasanya saat Prof sudah menekuni aliran kebatinan, agama Buddhism, paham Mm. Buddhism dan sebagainya. Dan kira-kira bagaimana sih menurut Prof sendiri terkait korelasi antara agama dan budaya itu sendiri? Apakah ada penelitian etnografis yang mendukung terkait itu sehingga Prof merasa kayak oh ternyata agama dan antropologi budaya ini saling melengkapi nih dalam praktek agama lintas budaya gitu. Atau bagaimana Prof? Bisa Ya. dijelaskan? Terima kasih Mas Ridwan. Tentang agama dan budaya, biasanya kita terjebak kepada perdebatan yang tidak selesai bahwa agama itu berbeda dengan budaya, gitu ya. Itu yang sejak saya kuliah, gitu kan, itu diperdebatkan dan nggak selesai-selesai sampai sekarang, gitu kan. Karena kita memahami agama itu sebagai sesuatu yang apa ya, tidak boleh berubah karena sifatnya mutlak, absolut. Sementara budaya itu kan pemikiran manusia, gitu ya, yang itu bersifat apa berubah, gitu kan, Betul. berubah gitu. Nah, dalam konteks ini yang saya sebagai orang yang belajar antropologi, gitu kan, agama itu juga merupakan aspek budaya. Oke. Iya, jadi ketika berbicara agama sebenarnya itu kan tafsiran dari orang-orang dan itu hasil pemikiran manusia, gitu. Nah, kecuali kalau kita berbicara tentang teks sucinya, gitu kan, sebagai firman Tuhan, kitab-kitab suci, gitu kan, itu yang mutlak, itu yang tidak berubah, itu dari dulu sampai sekarang teks suci itu seperti begitu. Hanya ketika kita berusaha membaca teks suci itu, kitab suci itu sudah melibatkan interpretasi kita kan. Interpretasi kita kan berarti kekayaan kita, properti kita manusia yang itu mungkin sama atau berbeda satu dengan yang lain, gitu. Jadi apa yang dimaksud dengan agama itu sebenarnya budaya-budaya juga, gitu. Agama tuh karena itu merupakan hasil tafsiran, kecuali kalau kita berbicara tentang teks sucinya itu yang merupakan wahyu Tuhan yang itu tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang, gitu. Itu kalau kita berbicara tentang agama dan budaya dalam perspektif saya itu seperti begitu Mas Ridwan. Oke, artinya kesalahpahaman antara agama dan budaya itu sebenarnya sudah dari dulu ya, Prof ya. Dan Iya, sampai saya belajar selama S1 kemarin antara agama dan budaya ini masih jadi perdebatan yang terus terus berjalan gitu. betul. Karena lagi-lagi secara definisi sebenarnya secara etimologis mungkin secara terminologis mungkin sama ya, tapi mungkin secara etimologis sangat berbeda konteksnya gitu ya. Nah, tentunya Prof saat kita sudah tahu bahwasannya ada pembeda dan ada korelasi yang sangat berhubungan antara agama dan budaya bahwa agama itu mungkin ada dalam aspek ritualitas keagamaannya, melainkan budaya adalah bagaimana cara kita mengimplementasikannya tersebut. Lantas
dari menurut Prof sendiri, bagaimana Prof melihat melihat dalam fenomena-fenomena budaya tersebut dan dengan pendekatan apa sih Prof kita harus memandang fenomena-fenomena tersebut? Apakah ada metodologi-metodologi yang digunakan dalam melakukan penelitian budaya tersebut untuk menyimpulkan adanya fenomena budaya gitu antara budaya dan agama? Bagaimana, Prof? Ya, sejauh yang saya ketahui, di dalam studi agama-agama atau perbandingan agama itu kita melibatkan metode kajian yang polimetodik atau multi metode gitu kan. Jadi ada metode-metode dari ilmu-ilmu sosial, ada metode-metode dari ilmu-ilmu humaniora, itu tergantung kepada apa yang akan kita kaji gitu. Jadi saya sendiri selama belajar antropologi gitu ya, itu tidak ansih antropologi ketika melakukan suatu penelitian, tapi kita juga harus melibatkan seperti sosiologi, psikologi, fenomenologi, seperti begitu. Jadi tidak ada ilmu yang berdiri sendiri gitu. Apalagi ketika kita meneliti tentang agama. Agama itu kan sesuatu yang menyangkut kepada manusia, dan manusia itu kan multidimensi gitu kan. Tidak bisa agama hanya didekati dengan antropologi saja, kemudian hanya sosiologi saja, tetapi itu bisa melibatkan beberapa metode penelitian, baik itu yang dari rumpun ilmu sosial maupun ilmu humaniora. Gitu, Mas. Oke, artinya kembali lagi ya, konsep multidisiplin itu harus digunakan ya, Prof. Ya. Kita nggak bisa Betul, ngomong betul berdiri sendiri, sekali. Ya, di mana apa yang menjadi budaya itu sendiri, sedangkan antropologi itu sendiri, manusia itu sendiri, agama sendiri itu nggak bisa ya nggak bisa. dikotak-kotakan gitu ya, Prof. Ya. Iya. Oke, menarik sekali. Nah, setelah kita tahu bahwasannya bagaimana metodologi yang kita lihat adalah dengan melihat segala multidisiplin, kira-kira di era globalisasi atau digitalisasi ini, Prof. Menurut Prof Hmm. sendiri, apakah ada tantangan utama bagi studi agama di tengah arus globalisasi untuk bisa menyeimbangkan antara agama dan budaya tersebut untuk merespon dinamika-dinamika yang ada? Ya, jelas ada tantangan tersendiri karena sekarang orang itu mengalami kehidupannya, mengalami perkembangan tidak seperti zaman dulu lagi. Sekarang orang itu teknologi berkembang, dan itu juga direspon oleh manusia yang beragama dengan berbagai cara gitu kan, termasuk diantaranya misalnya medsos ya. Di dalam medsos itu orang berbicara juga tentang agama. Jadi agama itu tidak hanya ada di tempat-tempat ibadah gitu kan, tetapi sekarang agama itu ada di rumah, ada di pasar, ada di medsos gitu kan, di Instagram, di WA gitu kan. Nah, ini kan memerlukan penelitian yang tersendiri dengan adanya agama di berbagai aspek kehidupan manusia itu gitu kan. Ini merupakan tantangan bagi kita teman-teman mahasiswa di jurusan SHA dan juga para pengelola jurusan SHA untuk uh, kalau tadi metodenya itu metode gabungan, ini juga harus menggunakan metode yang tepat gitu kan. Misalnya ketika kita berbicara tentang agama di medsos, itu ada sekarang istilahnya netnografi itu kan. Nah, netnografi itu bisa dipakai untuk mengkaji agama yang ada di media sosial gitu kan. Jadi itu cerita saya. Oke. Nah, itu Mas Ridwan. Oke, artinya memang itu menjadi tantangan tersendiri, yaitu adanya media sosial dan sebagainya itu yang menjadi tantangan tersendiri bagi agama Iya, itu ya, Prof. Ya. Oke, saat kita sudah betul. tahu tantangannya cukup besar dan kira-kira menurut Prof sendiri sejauh mana sih media sosial dan platform digital ini telah meredefinisi otoritas keagamaan dan ritual tradisional dalam konteks masyarakat Indonesia, Prof? Betul. Jadi gini, saya pernah di ini oleh pembimbing disertasi saya gitu Pak Afif, bahwa sekarang itu yang ngomong tentang agama itu bukan hanya lulusan UIN gitu, tapi orang-orang yang seperti siapa Arifin Ilham, kemudian siapa yang dari Bandung ini orang-orang AA Gim, itu kan bukan lulusan UIN kan, Iya, mereka juga betul. punya otoritas untuk bicara agama gitu kan. Dan kalau kita perhatikan di medsos itu orang hampir setiap orang nulis tentang agama itu kan. Jadi otoritas keagamaan itu sekarang bukan milik lagi dari satu institusi kalau menurut saya gitu kan. Gitu. Ini ada dari
Mbak Jaim ya, nah, tentang cerita riset agama dan budaya waktu nulis skripsi. Jadi uh, cerita saya waktu nulis skripsi itu ini juga secara kebetulan sebenarnya. Uh, Ketika nulis skripsi sarjana muda, waktu itu saya KKN gitu ya. Waktu KKN itu gitu kan, saya ketemu dengan seseorang yang mengaku sebagai guru kebatinan. Kemudian ngobrol-ngobrol dan dia mengklaim bahwa kebatinan yang ia ajarkan itu bersumber kepada ajaran agama Islam gitu ya. Nah, sementara di Fakultas Usuludin kan saya belajar tentang agama Islam, bahwa agama Islam itu ada syariahnya gitu kan. Kemudian ada apa ya, termasuk juga ada tasawuf gitu. Tasawuf sebagai aspek esoteris dari agama Islam gitu kan. Nah, ada nggak hubungan antara esoterisme atau tasawuf dalam Islam itu dengan kebatinan yang diajarkan oleh guru kebatinan di tempat KKN itu gitu. Jadi saya akhirnya mencoba gitu kan menggali pemikiran dia, praktik-praktik kebatinan dia gitu kan, dan dihubungkan dengan konsep tasawuf gitu. Dan ternyata sejauh hasil penelitian saya, klaim sebagai aliran kebatinan itu sebenarnya nggak berdasar, nggak berpijak kepada tasawuf seperti yang ada di dalam ajaran agama Islam gitu. Gitu. Itu yang saya alami. Kemudian ketika sarjana muda itu saya sebenarnya waktu itu madraisme itu dilarang oleh Kejaksaan Negeri gitu ya, sehingga ketika saya tahu bahwa itu dilarang, saya harus ngambil jalan yang lain gitu kan untuk meneliti tentang madraisme itu. Akhirnya ketika saya melihat-lihat di situ, kemudian di keraton yang konon keraton Madrais waktu itu ada simbol-simbol gitu, ada simbol-simbol wayang, simbol-simbol orang membawa panah, kemudian simbol gambar tertentu gitu ya. Ini saya pikir menarik juga kalau saya teliti nih, makna dari simbol-simbol yang ada di Keraton Madrais ini gitu. Akhirnya saya perdalam itu tentang simbol-simbol itu. Kemudian saya tanyakan artinya apa. Kemudian akhirnya saya menemukan gitu bahwa sekalipun aliran Madrais itu dilarang oleh pemerintah gitu, tetapi mereka akan tetap eksis lagi, simbol-simbol itu masih ada gitu, karena simbol-simbol itu juga memberikan makna, mencerminkan apa yang diajarkan oleh Madrais kepada pengikutnya gitu. Itu yang studi simbol saya yang lakukan waktu sarjana muda itu seperti begitu, Mbak Zaim gitu. Oke, ternyata Itu seru Mas sekali ya. Ridwan. Ada kisah menarik ya di balik proses pembuatan skripsi tadi ya, Prof ya. Dan tentunya Ya, ada pengalaman bertemu salah satu tokoh yang mungkin menjadi awam juga nih bagi Prof gitu ya, Prof ya. Oke. Nah, kalau kita lihat nih dari portofolionya Prof nih, dari penelitian-penelitian yang Prof pernah lakukan, ini salah satunya kan memang tadi adalah mengkaji terkait kebatinan Islami, Prof. mhm. Dan itu bagaimana, Prof? Apakah memang konsep kebatinan dalam Islami ini ada, dan bahkan apakah ada mungkin ada korelasinya terhadap agama Sunda Wiwitan itu, Prof? Ya, uh, sebenarnya tidak ada kaitan antara kebatinan Islami dengan Sunda Wiwitan. Saya sudah membuktikan bahwa klaim kebatinan Islami itu sebenarnya hanya klaim dari seseorang dari atau orang-orang guru-guru yang mengajar kebatinan tertentu gitu ya. Dan kalau sepengetahuan saya, kebatinan Islam itu ya tasawuf itu. Tasawuf itu sebagai ajaran kebatinan yang diajarkan yang ada di dalam agama Islam. Jadi selagi ajaran yang disampaikan oleh guru-guru kebatinan itu tidak menyangkut kepada ajaran tasawuf, saya kira itu nggak bisa dikatakan sebagai aliran kebatinan Islami. Nah, tentang Sunda Wiwitan itu sebenarnya muncul kalau di Kuningan itu ya, di Kuningan itu setelah reformasi dan di khususnya Jawa Barat. Nah, jadi ketika masa reformasi itu kan menjadi euforia kebebasan ya, termasuk untuk mengekspresikan keyakinannya. Nah, orang-orang madraisme yang dulu dilarang oleh pemerintah, sekarang juga punya kesempatan untuk mengekspresikan keyakinannya, dan mereka mengklaim bahwa apa yang mereka yakini itu disebut dengan Sunda Wiwitan. Nah, Sunda Wiwitan ini bukan hanya milik diklaim sebagai oleh madraisme, tapi juga oleh masyarakat adat seperti yang ada di Cipta Gelar Sukabumi, kemudian ada di Baduy, Banten gitu ya. Itu mereka mengklaim bahwa mereka itu bukan penganut agama Islam atau agama tertentu, tetapi mereka menganut
agama Sunda Wiwitan. Tetapi ini yang menariknya lagi Mas Ridwan, bahwa ketika kita teliti Sunda Wiwitan itu sama-sama mengklaim Sunda Wiwitan, tetapi di antara mereka juga terjadi kontestasi gitu. Kontestasi bahwa si itu mah Sunda Wiwitannya juga kayak begitu, tidak seperti kita itu gitu. Orang-orang Baduy menganggap bahwa Sunda Wiwitan orang-orang Kuningan atau yang suka gelar itu beda dengan Sunda Wiwitan kami gitu. Jadi ada kontestasi bahwa Sunda Wiwitan mereka itulah yang paling Sunda Wiwitan gitu, yang paling asli gitu. Ada kontestasi semacam begitu Mas Ridwan. Oke, jadi artinya di dalam internal dari agama Sunda Wiwitan sendiri ada dinamika ya, Prof ya? Ya, Atas klaim ada. self claim yang ada gitu ya terhadap Betul, kebenaran-kebenaran yang terjadi. Wow, betul. ini yang mungkin kita masih belum mendalami ya terkait agama lokal dalam Sunda Wiwitan, bagaimana mereka ternyata juga ada Hmm. dinamika dan gesekan. Mungkin tidak menutup kemungkinan akan ada munculnya aliran-aliran tertentu di dalam eh, paham dari kebatinan Sunda Wiwitan tersebut. Wah, luar biasa sekali. Nah, Betul. kita sudah tahu terkait Islam itu sebenarnya secara kesadarannya, secara tasawufnya itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Sunda Wiwitan tadi yang disampaikan oleh Prof. Kira-kira Prof, kalau kita melihat dalam bentuk wayang golek nih, itu kan dimanfaatkan sebagai media dakwah Islam di tataran Ya. Sunda. Bagaimana ia memadukan nilai-nilai keislaman dengan estetika tradisional Sunda itu tadi, Prof? Apakah itu tidak menjadi salah satu contoh dari Mhm. interaksi dan korelasi antara Islam dan budaya Sunda itu tadi, Prof? Ya, kalau berbicara tentang wayang golek, ini sama juga dengan wayang yang ada di Jawa, wayang kulit yang ada di Jawa, karena itu sebenarnya cerita wayang, baik wayang kulit yang di Jawa maupun wayang golek yang ada di tataran Sunda di sini, itu mengambil inspirasinya itu kan dari Mahabharata gitu ya. Dari epos Mahabharata yang agama Hindu dari India gitu. Hanya kemudian mengalami proses disaring dengan budaya Sunda atau budaya Jawa. Uh, Terjadilah Jawanisasi gitu misalnya kisah Mahabharata itu cerita-cerita wayang yang ada di Jawa dan di Tatar Sunda juga itu cerita-cerita Mahabharata itu mengalami proses Sundanisasi artinya kisah-kisah yang ada dalam cerita epos Mahabharata itu kemudian disesuaikan dengan konteks budaya Sunda yang dalam hal ini sudah beragama Islam gitu kan sehingga cerita-cerita itu lebih bernuansa Islami ketimbang cerita-cerita yang sama dengan asalnya yang di Mahabharata yang ada di India atau Mahabharata yang bersumber kepada ajaran agama Hindu gitu. Jadi media media dakwah sekarang jadi media dakwah gitu. Jadi budaya Sunda, wayang golek itu menjadi bagian dari budaya Sunda dan menjadi media dakwah Islam. Oke, jadi hanya sebatas media dakwah tidak menjadi unsur dalam ini ya, Prof, ya, dalam aliran kebatinan itu sendiri ya, Prof, untuk mencampurkan, Tidak, mensinkretkan antara Islam dengan budaya Sunda. Oke, menarik. Nah, sebelum nanti rekan-rekan semuanya dipersilakan untuk bisa memberikan pertanyaan nanti, bisa ditulis di kolom chat atau mungkin nanti kami berikan waktu untuk apa namanya terbuka secara on mic. Namun sebelum itu saya ingin juga bertanya masih penasaran nih Prof terkait bagaimana dan sejauh mana penggunaan bahasa Sunda dalam ritual keagamaan seperti kitanan, pengajian, dan terjemahan Al-Quran berbahasa Sunda itu memperkuat klaim identitas etnik sebagai umat Islam Sunda, Prof. uh, ya uh, dalam satu hal saya sebagai orang Sunda ya patut berbangga karena orang-orang pesantren itu termasuk orang-orang yang telah melestarikan salah satu kebudayaan Sunda yaitu bahasa Sunda. Karena di pesantren-pesantren itu diajarkan ajaran agama disampaikan dengan menggunakan bahasa Sunda termasuk juga dalam ceramah-ceramah. Hanya di pihak lain saya juga merasa prihatin karena sekarang ini ya, saya kira bukan hanya bahasa Sunda ya, tetapi bahasa-bahasa lokal yang lainnya juga dengan adanya bahasa kesatuan bahasa persatuan bahasa Indonesia sekarang itu orang-orang Sunda itu juga sudah jarang ya
beberapa lah, sebagian sudah jarang menggunakan bahasa Sunda gitu loh. Mereka lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia di dalam uh, kehidupan keluarga, termasuk juga dalam ceramah-ceramah khutbah Jumat sekarang banyak yang bahasa Indonesia ketimbang bahasa Sunda gitu loh. Apalagi di kota-kota besar seperti yang di Bandung sini kan, di mana orang-orang dari berbagai daerah, berbagai etnik sudah ada di Bandung, di kompleks-kompleks perumahan orang lebih banyak berbicara bahasa Indonesia karena di perumahan itu tidak hanya orang Sunda, tapi juga ada orang yang dari Jawa, ada yang dari Minang, ada yang dari Medan, Batak, sehingga mereka lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia ketimbang bahasa Sunda gitu kan. Dan ini juga yang menjadi concern dari PBB kalau nggak salah, bahwa agama lokal ini bahasa lokal ini cenderung menggunakan bahasa Indonesia ketimbang bahasa Jawa. Ini ancaman untuk bahasa-bahasa lokal. Bahkan menurut laporan itu sudah ada beberapa bahasa lokal yang sekarang sudah musnah. Oke, nah artinya malah semakin ini ya pupus ya Prof ya untuk Ya, penggunaan itu dalam media dakwah ya Prof ya, sehingga ya. korelasinya adalah menjadi sistemik tersendiri di mana eh, bahasa-bahasa itu tetap menjadi bahasa nasional yang digunakan untuk menyampaikan media dakwah. Luar biasa sekali Prof. Sharing session yang cukup luar biasa, yang sangat luar biasa Prof, terkait Ya. bagaimana sepak terjangnya Prof Abdul Syukur sampai hari ini bisa memberikan sumbangsih karya-karya ilmiahnya terhadap penelitian dunia penelitian di dalam konteks agama dan budaya, khususnya dalam Sunda Wiwitan atau mungkin Islam dan Sunda. Nah, oleh karenanya, rekan-rekan kami buka sesi pertanyaan tanya jawab. Kami persilakan untuk mungkin ada rekan yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bisa menulis di kolom chat. Namun apabila hendak memberikan pertanyaan secara langsung boleh raise hand, dan terlihat sepertinya di kolom komentar sudah ada yang request nih mau tanya. Kayaknya udah pingin banget nih bertanya-tanya nih terkait apa itu aliran kebatinan, bagaimana korelasinya dengan Islam, fenomena-fenomena yang ada secara lokal, misalnya salah satu kearifan lokalnya adalah Sunda Wiwitan atau mungkin yang lainnya. Kami persilakan Kak Sudarman dari UIN Lampung untuk bisa memberikan pertanyaannya kepada Prof. Abdul Syukur. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Abdul Syukur, perkenalkan saya Sudarman, Ya, dosen studi agama-agama Fakultas UIN Raden Intan Lampung. Saya senang pada siang hari ini bisa bergabung di aplikasi Zoom ini, dan luar biasa tadi paparan Prof. Syukur. Saya menjadi dosen studi agama-agama, dulu namanya ilmu perbandingan agama, ya. sejak 1995 sampai sekarang, dan tentu ada dinamika-dinamika yang ada di dalamnya. Ada beberapa hal Prof yang ingin saya tanyakan untuk sharing. Yang pertama, dengan kemajuan informasi dan teknologi ini sesungguhnya memudahkan kita untuk pembelajaran, termasuk di dalamnya belajar tentang agama-agama, baik itu agama-agama besar dunia maupun agama-agama lokal, termasuk agama asli seperti tadi yang disampaikan oleh Prof. Abdul Syukur. Tetapi juga menurut saya ini tantangannya luar biasa ketika era disrupsi di mana terjadi death of expertise, keahlian seseorang itu menjadi hampir-hampir tidak berguna, tergerus oleh kemajuan informasi dan teknologi. Orang banyak sekali berbicara tentang agama dan juga di dalamnya studi agama-agama, yang tentu ini menjadi tantangan tersendiri. Oleh karenanya ya, saya minta Pak Prof. Syukur berbagi dengan saya bagaimana trik-trik menyikapi situasi mutakhir berkaitan dengan pembelajaran studi agama. Kemudian yang kedua, Prof, sekarang ini kan eranya era pragmatisme. Era pragmatisme itu di mana orang kuliah, kemudian nanti jelas bekerjanya seperti apa. Orang mendaftar untuk
belajar di perguruan tinggi, jelas nanti setelah itu akan jadi apa, bekerja sebagai apa, bayarannya berapa. Nah, studi agama-agama ini termasuk ilmu murni yang kalau ditanya agak sulit juga kita. Saya dulu Prof tahun 888 itu ketika masuk sekolah terus kemudian mengambil jurusan perbandingan agama. Kalau ditanya orang, nanti kalau lulus jurusan ilmu perbandingan agama mau jadi apa? Saya juga bingung pada waktu itu. Saya jawab mau jadi manten, saya bilang. Tapi kalau dulu kan memang orang sekolah, orang kuliah itu tidak peduli dengan pekerjaan-pekerjaan. Yang penting dia mencari ilmu karena orang itu merasa yakin kalau ilmunya banyak, ilmunya tinggi, pasti Allah akan angkat derajatnya. Kan begitu. Tapi sekarang ini dunianya sudah lain, dunianya sudah praktis, sehingga kami yang di studi agama-agama terus terang memang mengalami problem-problem, dan di kampus kami, Prof, prodi studi agama-agama itu diberi UKT yang paling rendah di antara yang rendah. Nah, gitu. Itu pun yang masuk ya paling belasan lah, tidak sampai 20 gitu. Ini kan problem-problem yang serius. Ilmu ini sangat luar biasa, di dunia barat berkembang luar biasa, tetapi di kita mencari mahasiswa juga sangat sulit karena orang berpikir pragmatis. Saya pengen Prof. Abdul Syukur berbagi dengan saya terutama berkaitan dengan masalah-masalah seperti ini. Kemudian yang ketiga, Prof, bagus juga tadi ada yang bertanya pengalaman meneliti, menulis skripsi. Saya kira harus dibangun melalui ASAI ini, bahwa dosen-dosen SAA, terus kemudian mahasiswa-mahasiswa baik S3, S2, S1 itu harus dibangun sinergi dan kolaborasi sehingga mempunyai ikatan dan kemudian kerjasama untuk melakukan studi bersama, penelitian bersama, dan publikasi bersama. Indonesia sinergi kolaborasi, mungkin ada student exchange, kemudian ada lecture exchange, tulis bersama, meneliti bersama. Saya kira itu akan sangat bagus, Prof. Terima kasih, Prof. Jika itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Sudarman atas pertanyaannya. Kami persilakan Prof. Abdul Syukur untuk bisa menanggapi dan memberikan respon. Ya, terima kasih Pak Sudarman. Memang ini menjadi masalah kita bersama ya di jurusan SAA. Bagaimana menyikapi pembelajaran ketika perkembangan teknologi sudah semakin maju, bagaimana cara kita menyampaikan materi belajar kepada mahasiswa. Saya kira memang harus kita lakukan perubahan gitu ya, melakukan perubahan tidak seperti zaman dulu kita. Kita zaman dulu mungkin sumber informasi itu cuma buku ya Pak ya. Kita dipaksa membaca buku gitu ya. Nah, tetapi untuk teman-teman mahasiswa sekarang yang baca buku itu sangat jarang. Tapi kebanyakannya dari internet. Tetapi sayangnya ketika mereka mencari sumber dari internet pun mereka lebih banyak menghabiskan waktunya di medsos seperti WA, Instagram, kayak begitu. Tidak membaca buku di internet di HP atau di komputer itu bagi saya sangat sulit gitu, karena berbeda dengan membaca buku. Kalau bagi saya tetap buku itu menjadi sumber bacaan yang sangat ini. Tetapi untuk mahasiswa sekarang ini juga perlu ini apakah ada beberapa buku yang dari internet saya cetak, saya print, kemudian saya baca lewat buku itu gitu. Ya. Kemudian ini juga mungkin pengalaman pribadi yang mungkin ada memberikan inspirasi kepada teman-teman mahasiswa gitu ya. Ketika di akhir perkuliahan dulu waktu sarjana lengkap gitu ya, saya itu merasa terkejut ketika ada teman menanyakan tentang ini yudisium, Pak. Yudisium. Kamu berapa yudisiumnya? Waktu itu saya yudisiumnya 7,2, sementara dia 7,12 gitu kan. Jadi saya tiba-tiba tersadarkan bahwa ternyata teman-teman yang lain mah kuliah itu juga memperhatikan nilai. Sementara kalau saya pokoknya
saya mah asal suka aja lah gitu. Nah ini saya suka memberikan masukan kepada teman-teman mahasiswa gitu ya, bahwa eh, sebenarnya SA itu tidak menjanjikan apa-apa gitu, tidak menjanjikan pekerjaan gitu kan. Hanya faktanya gitu kan, banyak lulusan SA yang sudah menempati pos-pos pekerjaan tertentu gitu loh. Termasuk diantaranya banyak yang menjadi guru gitu kan. Dan juga ada yang menjadi politisi atau ada yang menjadi kerja di bank dan lain-lain. Nah, berdasarkan pengalaman semacam begitu, saya sudah suka mengajarkan kepada suka menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa bahwa uh, jangan kuliah terutama di SA untuk mencari kerja atau mencari ijazah. Nanti kamu akan uh, capek sendiri menawarkan ijazah dalam map ke sana kemari gitu. Tapi kuliahlah gitu kan, dan kuasai ilmu. Jadi jangan sampai kita mencari pekerjaan tapi usahakan pekerjaan yang mencari kita gitu. Gimana supaya pekerjaan mencari kita? Ya kita harus punya daya tawar. Daya tawarnya apa? Nah, dari sekian banyak mata kuliah yang ditawarkan di dalam jurusan SAA, itu harus ada yang menjadi pegangan yang harus kita andalkan gitu loh. Jadi setiap setiap mata kuliah kan punya logikanya sendiri-sendiri gitu. Itu yang harus dikuasai oleh teman-teman mahasiswa gitu. Cara berpikir atau logika dari setiap mata kuliah itu seperti apa, itu yang harus dikuasai. Nah, kalau sudah itu, maka ketika kita selesai, ada saya mengerti tentang ini, saya capable dalam hal ini. Gitu. Tapi kalau tidak, hanya mengejar nilai dan kemudian dapat ijazah, kita akan capek sendiri menawarkan ijazah kita ke sana kemari, yang itu belum tentu sesuai dengan yang diharapkan gitu. Itu salah satu cara saya ke teman-teman mahasiswa bahwa jangan kuliah untuk mencari pekerjaan, tapi bagaimana caranya supaya pekerjaan mencari kita. Nah, untuk supaya pekerjaan mencari kita, maka kita di dalam perkuliahan ini harus punya trademark sendiri. Cari mata kuliah yang kita sukai dan nanti akan kita menjadi andalan bagi kita ketika kita bekerja di masyarakat. Itu salah satunya. Dan untuk penelitian kolaborasi memang ini sangat dibutuhkan ya Pak ya, supaya kita saling sharing pengalaman gitu. Dan mungkin juga harus dirintis ini oleh ASAI atau gimana ya, supaya saya misalnya sama Pak Sudarman ini bisa melakukan penelitian di Lampung atau di Jawa Barat di sini gitu. Jadi tukar pengalaman berdasarkan itu. Saya mendukung sekali Pak. Kalau gitu, saya sudah Prof dengan beberapa dosen di gitu. Jogja misalnya, dengan Bu Dian Nur Ana dan beberapa orang, tetapi maksud saya ini menjadi program yang secara kelembagaan memang diprogramkan gitu Prof. Ya, ya. Bagus kalau begitu. Selamatlah. Ini ada pertanyaan juga dari Rio Praja ya. Oke, dari Prof. Sudarman, apakah sudah cukup? Pak Sudarman, apakah ada tambahan terkait respon Sudah dari... cukup. Nanti secara pribadi, Prof, saya mohon bisa sharing. Saya izin melalui pengurus ASAI, saya minta nomornya Prof Abdul Syukur. Cukup Mas Ridwan, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Sudarman atas pertanyaannya, dan untuk berikutnya Prof Abdul Syukur, kalau saya boleh menambahkan ya Prof, karena memang saya juga alumni mahasiswa studi agama-agama UIN Sunan Ampel Surabaya, bahkan saya tuh bisa dibilang angkatan COVID Prof. Saya baru lulus Prof. Saya baru lulus sekitar setahun yang lalu, dan kalau dari saya sendiri memang saya sempat di posisi saya mau kerja apa gitu ya Prof ya, tapi memang waktu itu mentor saya menyampaikan bahwasannya kamu di semester 2 ketiga ini kalau kamu mau resign nih dari SAA, bahasanya resign ya Prof ya. Kalau kamu mau resign, maka kamu harus punya karir path, kamu harus punya visi jangka panjang dan jangka pendek kamu gitu.
Dan di saat itu saya juga menanyakan kepada kaprodi saya Mhm. tanya apa sih visi dari SAA itu sendiri. Kalau di UIN Sunan Ampel Surabaya itu ada tiga. Yang pertama adalah menciptakan peneliti keagamaan, yang Oke. kedua adalah menciptakan fasilitator perdamaian, dan Mhm. yang ketiga itu menciptakan sociopreneur gitu, Prof. Oh, sociopreneur ya. Betul. Nah, Ya. akhirnya dari peminatan itu dikelompokkan mahasiswanya untuk fokus ke peminatan Hmm. mana. Dan alhamdulillah salah satunya saya masuk di fasilitator perdamaian. Hmm. Dan dimulai semester 3 saya mapping perusahaan apa saja, instansi apa saja, NGO apa saja yang memang bergerak di lintas perdamaian, lintas Ya. agama. Dan alhamdulillah Prof, saya juga pernah magang di salah satu instansi Mhm. lembaga rehabilitasi anti terorisme, Mhm. dan alhamdulillah dalam selama setahun saya juga bisa tahu bagaimana kondisi eh, teroris-teroris yang ada di Ya. Indonesia maupun mancanegara, dan juga termasuk tragedi-tragedi bom yang pernah terjadi di Mhm. Indonesia. Baik itu salah satunya di bom Kuningan, bom Jakarta, bom Bali, bahkan yang terakhir adalah bom Surabaya pada tahun 2018 lalu. Itu saya mempelajari betul dan berinteraksi secara langsung. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya juga masih berkenaan dengan beberapa rekan-rekan pemuda yang masih concern di isu-isu keagamaan, lintas Mhm. agama. Sering kita lakukan proses jalan-jalan, kita Ya. diskusi, brainstorming, bahkan kita menanggapi fenomena itu dengan karya, Prof. Jadi dengan Mhm. Mhm. mungkin bukan dengan karya ilmiah ya, Prof ya, karena mungkin anak muda sekarang tuh jarang banget mau nulis gitu ya, Prof ya. Jadi kita lebih kepada media-media konten yang itu menjadi media yang sangat dekat dengan anak muda Mhm. sekarang. Bagaimana kita mengkontenkan ini loh, ternyata agama Kristen nggak cuma satu, ternyata agama Kristen itu Betul. ada banyak alirannya. Mhm. Ternyata agama Katolik dan Kristen tuh beda loh kayak gitu-gitu. Betul. Atau mungkin di Islam kita ada aliran-aliran yang berbeda, Hmm. bagaimana menciptakan kerukunan, adanya perbedaan intrafaith dan interfaith itu Mhm. menjadi misi yang luar biasa menurut saya. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya juga masih aktif di beberapa organisasi, dan secara pekerjaan, Prof, ya Mhm. alhamdulillah ada saja. Ya. Ya memang lagi-lagi kita Selalu harus ya. yakin ya, Prof Mhm. ya, harus Betul. kemana gitu ya. Betul. Dan Ya. tentunya salah satunya ASAI ini adalah salah satu wadah yang mempertemukan ya, salah satu Mhm. pegiat dari lintas studi agama begitu. Betul. Baik, itu saja Prof sedikit pengalaman saya. Ya. Sangat Meskipun bermanfaat itu. teman-teman saya dan juga senior-senior saya juga berpikir demikian, mau Mhm. kerja apa dan sebagainya. Tapi alhamdulillah secara pekerjaan sebenarnya ada kok, Prof. Kayak di Ya. CPNS itu ada bisa di posisi penyuluh agama, Mhm. penghulu itu bisa di Bimas Islam. Di BUMN juga bisa alhamdulillah, dan di perusahaan-perusahaan swasta juga bisa jadi konsultan keagamaan, di tentara atau perwira dan Polri itu juga bisa langsung di letnan yang tinggi, Prof. Jadi Mhm. ada Mhm. prosesi masuknya lewat S1 jalurnya. Dan di Ya. situ memang di lingkup tentara TNI itu dibutuhkan orang yang paham lintas agama, Prof. Karena Betul. semua Betul. semua agama itu ada di ranah TNI, dan Mhm. Mhm. setiap acara keagamaan itu selalu ada pemimpinnya masing-masing. Jadi tolerannya sebenarnya secara internal TNI itu lingkungannya Ya. kuat sekali sebenarnya. Itu yang menarik sebenarnya, Prof. Oke, lanjut ya, Bro. Kita masih ada banyak pertanyaan nih di kolom chat karena seru sekali sharing kita pada Ya. hari ini. Izin bertanya, Prof, berangkat dari rasa penasaran saya, apakah ada alasan tersendiri Prof memilih mata kuliah agama Hindu dan Buddha dibandingkan antropologi yang memang menjadi keahlian Prof? Kemudian bagaimana Ya. tips belajar mendalami dan menguasai studi agama-agama yang kita pelajari selama masa kuliah? Silakan, Prof, ditanggapi. Baik. Ini dari Mas Rio. Dulu ketika saya banting setir mengalihkan kajian saya dari modern trend in Islam kepada aspek of Buddhism, aspek of Hinduism, karena saya berkaca bahwa ketika saya kembali ke IAIN Bandung, saya akan menjadi dosen di jurusan perbandingan agama gitu kan, dan di jurusan perbandingan agama itu orang yang non Islam itu tidak ada. Oleh karena itu saya Bismillah mewakafkan diri gitu kan untuk mendalami tentang agama Hindu dan agama Buddha gitu kan, dan alhamdulillah dari tahun 94 sampai sekarang tidak ada yang tertarik minat untuk meneruskan, padahal saya sudah mengabdi lebih dari 30 tahun loh.
saya perhatikan teman-teman mahasiswa yang minat untuk meneruskan ini kajian tentang agama Hindu, agama Buddha itu kayaknya kurang sekali. Ini juga yang sempat diinikan oleh Profesor Iksan Tanggok. Beliau itu kan ahli tentang Konghucu gitu ya, dan beliau sudah mengajar dari dulu sampai sekarang, tetapi belum ada gitu yang minat untuk meneruskan dia untuk mengajar tentang agama Konghucu gitu. Jadi itu salah satu alasan saya kenapa saya mengampu mata kuliah agama Hindu dan Buddha. Dan untuk antropologi saya juga sebenarnya mengajar gitu ya. Tetapi karena ada teman-teman yang lain juga yang ya istilahnya bagi-bagi pekerjaan gitu kan. Ini untuk antropologi ada teman-teman yang lain, dosen yang lain yang juga berasal dari antropologi, sehingga yang Hindu yang Buddha ngajar Hindu yang Buddha nggak ada, dan itu menjadi trademark saya gitu kan. Jadi ketika orang bertanya tentang Islam silahkan kepada orang lain gitu, tapi ketika orang bertanya tentang agama Buddha, agama Hindu, mari ke saya gitu. Itu trademark semacam begitu, dan itu juga saya kira harus dimiliki oleh teman-teman, harus menjadi program teman-teman mahasiswa harus seperti begitu, seperti yang tadi saya katakan bahwa kita harus punya pegangan tertentu gitu yang menjadi daya tawar kita ketika kita memasuki lapangan kerja, dunia kerja. Nah, kemudian bagaimana mendalami menguasai studi agama-agama yang kita pelajari semasa kuliah, yaitu seperti tadi yang saya ceritakan bahwa kita tumbuhkan minat kita untuk belajar tentang agama, tentang tidak hanya agama Islam tetapi agama-agama yang lain. Ini motivasi saya bahwa ketika kita mempelajari agama-agama yang lain itu akan memberikan wawasan kepada kita bahwa kita tidak hanya mengerti tentang agama kita, tetapi juga agama-agama yang lain. Kita tidak hanya mengerti cara berpikir, logika berpikir agama kita, tetapi kita juga akan memahami tentang logika dan cara berpikir orang lain yang beragama yang lain. Gitu. Jadi ini yang selalu saya katakan kepada teman-teman bahwa keuntungan atau salah satu kelebihan dari belajar di studi agama-agama, kita akan menambah wawasan, bukan hanya wawasan tentang Islam, tetapi juga ada wawasan tentang agama-agama yang lain. Cara berpikir kita juga cara berpikir agama-agama yang lain. Nah, itu menjadi motivasi bagi saya mendalami, menguasai studi agama-agama, karena kita di samping ada agama kita, agama Islam, juga ada yang lain gitu. Tidak hanya ada kita, tetapi juga ada agama yang lain gitu. Gitu, Mas Ridwan. Oke, luar biasa sekali. Untuk Karyo Praja, apakah sudah terjawab untuk pertanyaannya? Baik. Sepertinya belum bisa on mic ya Kak Rio Praja ya. It's okay, nggak ada masalah. Iya. Oke, kalau begitu luar biasa sekali tadi sharing session kita tak terasa sudah 60 menit berlalu dan kita sudah Iya, dengarkan Mas. bersama bagaimana sepak terjang Prof. Abdul Syukur MA yang sudah berjalan dari titik nol nih hingga hari ini menjadi guru besar di ilmu perbandingan agama. Karena memang dari S1 sampai S3 semuanya ilmu perbandingan agama ya Prof. Rata-rata ya. Iya. Jadi memang luar biasa sangat concern sekali dan ini menjadi sharing session yang sangat menarik tentunya karena kita juga sudah membahas bagaimana interaksi dan korelasi antara agama Islam, antara agama dan juga budaya, antara agama dan juga aliran kebatinan dan sebagainya. Tentunya ini menjadi acara yang sangat menarik dan jangan lupa untuk semuanya bisa follow dari Instagram @asai dengan @asosiasi studi agama Indonesia untuk info-info event berikutnya.